Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian pajak, manfaat, fungsi, dan cara pembayaran pajak secara online maupun offline. Nah, tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pajak. Seperti yang kita ketahui, bahwa masyarakat saat ini kurang menyadari akan pentingnya membayar pajak. Nah, untuk itu, tonton video ini sampai ke akhir ya. Nah, apa sih itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Nah, sesuai filsafat Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya untuk kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dasar konstitusional kewajiban membayar pajak terdapat pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Dengan membayar pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Warga negara telah memenuhi kewajibannya pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa itu digunakan untuk keperluan negara dan diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak. Nah, fungsi pajak sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeter. Nah, fungsi ini sendiri yaitu untuk membiayai pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Hal ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada fungsi mengatur atau regulasi. Nah, fungsi di sini itu pajak menjadi penghambat laju inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Kemudian yang ketiga, ada fungsi pemerataan atau distribusi. Nah, pajak ini digunakan oleh negara untuk memeratakan kesejahteraan melalui bantuan dana, jaminan kesehatan, dan juga fasilitas umum. Pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru yang dimana akan berakhir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Fungsi ini dimaksudkan untuk menstabilkan perekonomian suatu negara. Salah satunya adalah masalah inflasi atau deflasi. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi peredaran uang. Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembangunan sebuah negara. Manfaat pajak sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat pajak untuk negara, dan yang kedua adalah manfaat pajak untuk masyarakat. Manfaat pajak untuk negara sendiri yaitu yang pertama, pajak digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat self liquidating, misalnya untuk pengeluaran proyek produktif. Yang kedua, pajak juga yang digunakan untuk pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat, misalnya pertanian. Dan yang ketiga, pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif, seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah. Yang keempat yaitu pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat tidak produktif, seperti digunakan untuk pembangunan anak yatim dan pertahanan negara.
Untuk manfaat pajak bagi masyarakat, yang pertama yaitu pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalan, lalu sekolah dan fasilitas umum lainnya. Pajak digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan juga subsidi pangan. Yang selanjutnya, pajak juga digunakan untuk menyediakan pelayanan transportasi umum. Dan yang terakhir, pajak digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi. Contohnya seperti pemilu. Berikut adalah tata cara pembayaran pajak secara online. Yang pertama yaitu membuat kode billing. Langkah pertama untuk membayar pajak adalah membuat kode billing. Membuat kode billing bisa melalui Direktorat Jenderal Pajak atau bisa juga lewat internet banking, bank tertentu, dan juga bisa melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan seperti PT Axis Advance System, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, dan lain sebagainya. Berikut adalah data-data yang dibutuhkan untuk membuat kode billing. Yang pertama yaitu NPWP proyektor pajak. Yang kedua, kode jenis pajak dan kode jenis setoran. Yang ketiga adalah masa pajak dan tahun pajak. Yang keempat, jumlah pajak yang akan disetorkan ke kas negara. Yang kedua, akses ke e-billing online pajak. Langkah kedua adalah mengakses e-billing online pajak. Jika kamu belum memiliki akun sebelumnya, klik tombol mulai sekarang untuk membuat akun e-billing online pajak. Setelah itu, masukkan alamat email, password, dan juga nomor telepon. Jika data sudah diisi dengan benar, klik tombol daftar. Cara yang ketiga yaitu klik Store e-billing dan Pajak Pay. Selanjutnya, masuk ke menu Store e-billing dan Pajak Pay. Jika belum memiliki ID billing, kamu bisa menekan tombol tambah untuk membuat ID billing tanpa proses hitung otomatis di online pajak. Di sini, kamu bisa memilih jenis-jenis pajak yang ingin dibayarkan seperti PPh 21, PPN, PPh 23, PPh final. Jika tidak bisa menemukan pajak yang ingin dibayarkan, klik tombol pajak lainnya. Jika sudah memilih pajak yang ingin dibayar, akan keluar dialog box untuk memasukkan nominal pembayaran. Selanjutnya, klik tombol buat jika sudah memasukkan nominal dengan benar. Oke. Selanjutnya yang nomor 4 adalah pilihan metode pembayaran. Setelah itu kamu akan diarahkan ke halaman pembayaran. Kamu bisa memilih cara pembayaran dengan memilih pilihan pembayaran. Saat ini tersedia 2 metode, yaitu lewat Pajak Pay dan metode lainnya. Yang kelima yaitu selesaikan pembayaran pajak, selanjutnya centang semua pajak yang ingin dibayarkan. Jika semua data sudah benar, tekan lanjutkan pembayaran. Setelah itu, kamu akan diarahkan ke halaman detail pembayaran. Pada halaman ini, kamu bisa menambahkan kontak untuk mengirimkan konfirmasi pembayaran. Pilih tambah kontak pada kolom selanjutnya, masukkan nama, alamat, email, dan juga nomor telepon kontak yang ingin kamu tambahkan. Klik tambahkan jika data terisi dengan benar. Pastikan saldo Pajak Pay kamu mencukupi. Jika kamu bisa top up dengan kembali ke halaman utama dan pilih pilihan setor di sebelah kiri halaman. Selanjutnya, pilih saldo saya. Setelah itu, pilih metode transfer dan bank yang kamu gunakan untuk top up saldo. Jika saldo sudah mencukupi, klik bayar. Bila pembayaran sudah berhasil, maka akan muncul dengan kata pembayaran berhasil. Setelah itu, tekan OK. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu langkah ke-6, terima bukti telah membayar pajak. Jika sudah melakukan pembayaran, kamu akan diarahkan ke halaman awal. Bila kamu ingin mendapatkan bukti penerimaan negara, klik pilihan NTPN. Kamu akan mendapatkan bukti penerimaan negara yang bisa kamu unduh dalam bentuk format PDF.